Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabatnya. Teguran ini menandakan Rasulullah cinta, menandakan Rasulullah sayang. Orang kalau cinta, kalau sayang, pasti mengarahkan hal yang terbaik untuk dirinya. Tegurannya kayak gimana? Kata Rasulullah SAW, ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yakumul lail fatarakahu. Wahai Abdullah, janganlah engkau menjadi seperti si fulan. Emang kenapa si fulan? Sampai dibilang sama Rasulullah, jangan menjadi seperti si fulan. Kana yakumul lail fatarakahu. Dulunya dia rutin melaksanakan qiyamul lail, kemudian dia tinggalin, nggak pernah lagi melaksanakan qiyamul lail. Ini menjadi teguran dari Rasulullah SAW kepada Abdullah tersebut agar jangan menjadi seperti si fulan. Pelajarannya jamaah sekalian, bahwa kita dalam menjalankan sebuah amalan, usahakan continue, berkepanjangan, berkelanjutan, terus menerus jemaah sekalian. Jangan hanya pas lagi ada semangatnya dia kerjaan qiyamul lail sepanjang malam, habis itu berikutnya nggak pernah lagi qiyamul lail. Jangan hanya karena hawa nafsu yang menipu dirinya sehingga dia berusaha bertakwa pada malam itu aja, esok harinya lepas dari ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau kita makan, siang ini makan dengan makanan yang banyak, pizzanya ada, ayamnya ada, spagettinya ada, buah-buahannya ada. Itu satu waktu kita makan, santap semuanya nikmat, tapi 3 hari nggak makan. Kira-kira bagaimana nasib hidup seorang? Pasti dia bakalan lemah, pasti dia bakalan lelah. Mendingan apa? Mendingan 1 hari makannya nasi tempe sambal, besoknya nasi tahu sambal, besoknya nasi ikan teri sambal. Tapi setiap hari berkelanjutan. Maka kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala ialah adwamuha, yang berkelanjutan, yang sering, yang berkesinambungan. Wa in qalla, meskipun cuma sedikit amalannya, meskipun cuma sederhana. Kalau kita misalnya ada orang yang mampu membaca Al-Quran 1 hari, 1 juz, 2 juz, 3 juz, besoknya nggak pernah ngaji lagi, nggak pernah dibuka mushafnya, maka masih lebih baik orang yang membaca cuma 1 ayat tapi setiap hari, 1 ayat setiap hari, 1 ayat setiap hari, 1 ayat setiap hari. Karena kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkelanjutan, meskipun cuma sedikit amalannya, meskipun cuma sederhana. Sama halnya Rasulullah juga pernah menegaskan begini, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak dianggap dosa kecil kalau dikerjakannya terus menerus. Nggak ada niatan mau berhenti, nggak ada niatan mau menyesali, nggak ada niatan tekad untuk nggak mau mengulanginya lagi. Dianggapnya ini dosa kecil, maka itu dosa yang kecil tersebut bisa berubah menjadi dosa besar. Kenapa jemaah sekalian? Karena sepanjang waktunya dia selalu punya tekatan ingin mengulangi perbuatan dosanya lagi, Saat itu dosa yang kita anggap kecil gak lagi menjadi dosa yang kecil, bahkan bisa menjadi dosa besar pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Rasulullah dalam lanjutan hadisnya, wala kabirata ma'al istighfar. Gak dianggap dosa besar kalau diiringi dengan istighfar, penyesalan, tekad gak mau ngulangin lagi, berhenti gak mau ngelanjutin lagi dari perbuatan dosa tersebut. Wala kabirata ma'al istighfar. Tidak dianggap dosa besar kalau diiringi dengan istighfar yang penuh tulus dari hati. Maka jemaah sekalian, di sini amalan-amalan kecil jangan disepelein, jangan dianggap remeh. La tahqiranna sigharah
fa in la tahqirannal hijarah fa innal jibala minal hasa. Orang Arab bilang, jangan ngeremehin kerikil-kerikil batu. Kenapa? Karena tingginya gunung kumpulan dari banyaknya kerikil-kerikil batu, jemaah sekalian. Maka marilah sama-sama kita rangkai perjalanan kehidupan kita dengan amal saleh, dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala yang berkesinambungan, yang berkelanjutan, yang terus-menerus, jemaah sekalian. Kita ada usia 10 tahun, 20 tahun, nanti 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kemas puzzle kehidupan kita ini dengan amal-amal soleh. Meskipun cuma ringan, kecil, tetapi rutin kita taruh puzzle tersebut. Taruh lagi puzzle tersebut, taruh lagi puzzle tersebut. Sampai nanti akan tiba ajalnya, puzzle tersebut lengkap, tersusun rapih, indah, dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, Rasulullah SAW itu rambutnya beruban. Rambutnya beruban. Sampai kata para sahabat, laqad syibta ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, rambutmu udah beruban. Ada rambut putihnya. Maka kata Rasulullah SAW, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Yang bikin rambutku beruban ini adalah surat Hud dan surat-surat yang semisalnya. Emang kenapa sih surat Hud? Kata ulama menjelaskan surat Hud bikin Rasulullah SAW beruban karena perintah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kalian, istiqomahlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama umirta, sebagaimana kalian diperintah atau engkau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat bikin Rasulullah SAW beruban, jemaah sekalian. Rasulullah itu hidup usianya 63 tahun, sampai-sampai ulama mencatat berapa helai rambut ubannya Rasulullah SAW. Ditulis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ada yang menyebutnya kan 13 helai. Ada yang menyebutkan 17 helai. Ada yang menyebutkan tidak lebih dari 20 helai rambut putihnya Rasulullah SAW. Tapi yang bikin menakjubkan, itu bukan sembarangan rambut putih. Rambut putih tersebut efek dari Rasulullah SAW mengemban amanah makna istiqomah, mentadaburi makna istiqomah. Kita nggak jauh beda sama Rasulullah SAW. Rambut kita juga ada ubannya juga, ada putih-putihnya juga. Tapi beda yang dipikirin sama kita. Kalau Rasulullah pikirin tentang ketakwaan, tentang keistiqomahan sampai beliau beruban. Kalau kita tiap bulannya rambutnya tambah putih, karena mikirin apa? Mikirin cicilan, ya. Mikirin cicilan, mikirin tunggakan, mikirin bayar kontrakan, ntar diomelin sama bini, ya. Masalah sama anaknya, itu yang bikin rambut kita beruban, jemaah sekalian. Maka sungguh berbeda ubannya kita dengan ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan, keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, istiqamah. Istiqamah hal yang mahal. Sampai ulama mengatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik, lebih dahsyat daripada 1000 keramatnya para wali. 1000 keramatnya para wali. Itu apa? Banyak orang yang memiliki keramat. Ulama-ulama, aulia ini punya keramat. Ada yang bisa terbang, ada yang bisa jalan di atas air, ada yang bisa menghilang, ada yang bisa melangkah 1 langkah, dia udah sampai di tempat yang jauh. Itu jemaah sekalian, itu istimewa, karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Akan tetapi itu semuanya kalah sama istiqomahnya orang yang dalam ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu sholat berjamaah, dia selalu mengaji baca Al-Quran, dia selalu berzikir, dia selalu berselawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu istiqomahnya lebih mengungguli daripada orang yang bisa ngilang, daripada orang yang bisa terbang. Kenapa bisa begitu jemaah sekalian? Karena orang bisa terbang, mohon maaf, ada dukun bisa terbang juga, ada orang sakti bisa terbang juga, orang bisa ngilang, ya wali bisa ngilang, ada dukun bisa ngilang juga, ada orang yang bisa jalan di atas air. Mereka pun yang nggak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bermaksiat, yang bersekutu dengan setan, yang bersekutu dengan jin, kerjasama dengan setan, dengan jin, bisa juga jalan di atas air. Akan tetapi orang yang senantiasa mengaji, baca Quran, sholat berjamaah, kemudian zikir, selawat, itu nggak ada yang bisa menyerupainya, nggak ada yang bisa mirip-miripin, nggak ada yang bisa mirip-miripin amalannya. Dukun nggak bisa mirip-miripin. Siapa? Orang sakti siapa yang memiliki koalisi sama setan sama jin, nggak bisa mirip-miripin. Maka keunggulannya orang yang istiqomah dalam ketakwaan itu lebih unggul daripada 1000 karamatnya para wali. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang beriman takwa, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbunallah, mengakui ketuhanan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, mengakui kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian udah mengakui hal tersebut, tsummastaqamu, kemudian dia beristiqamah. Kemudian dia istiqamah dengan komitmennya tersebut, dengan keyakinannya tersebut. Apa keutamaannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau ada orang yang model kayak begitu jemaah sekalian, dia keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah, berkelanjutan, berkesinambungan, terus menerus dalam keadaan seperti itu jemaah sekalian, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya malaikat. Kapan? Nanti kelak akan turun malaikat mendampingi orang yang istiqamah dalam keadaan sakaratul maut. Dalam keadaan sakaratul maut, orang yang istiqamah didampingi oleh malaikat banyak menghampirinya. Makanya orang disebutnya sakaratul maut. Apa sih arti sakaratul maut? Sakrun. Sakrun artinya mabuk. Sakarat artinya mabuk yang dahsyat. Mabuknya banyak. Bukan satu kali, bukan dua kali. Tapi berkali-kali. Mabuk kenapa? Mabuk menghadapi kematian. Dahsyatnya kematian. Di saat itulah mabuk menghadapi kematian, dia akan menyaksikan apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat semuanya turun. Sama kayak orang mabuk zaman sekarang ya. Saya sih belum pernah mabuk, ya, belum pernah mabuk. Tapi katanya orang mabuk itu duduk di pinggir got seolah-olah duduk di pinggir pantai, ya, duduk di pinggir pantai, duduk di pinggir jalan seolah-olah dia lagi berada di street yang istimewa dan sebagainya. Kenapa? Orang lagi mabuk, ngefly. Sama orang yang mabuk menghadapi kematian. Dia melihat, menyaksikan malaikat turun banyak. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, Allah takhafu, nggak usah takut, nggak usah cemas, wala tahzanu, nggak usah sedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan diberikan kabar gembira bahwa kelak setelah dia mati saat ini akan mendapatkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan sakaratul maut, di pembaringan, di kasurnya, dia melihat orang mabuk, dalam keadaan mabuk melihat surga, tayangan surga, ibaratnya live streamingnya surga. Ini loh sungai, yang ada sungai madu, sungai susu, bidadari, ngelihat Rasulullah SAW di dalam surga, itu nikmat yang paling besar. Maka saat itu dia ngelihat, wah Allah, ternyata mati itu menyenangkan, mati itu enak, senang. Saat itulah timbul perasaan dalam dirinya, aku ingin mati, aku ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau orang zaman sekarang pengen masuk surga, pengen, giliran ditawarin mati duluan, entar-entaran dulu. Maka kapan matinya nggak pakai entar-entaran dulu? Ketika melihat tayangan streaming surga. Kapan bisa melihat itu? Dalam keadaan sakaratul maut. Orang yang beriman pada Allah kemudian istiqamah, dia akan menyaksikan kenikmatan surga dalam sakaratul maut. Saat itulah timbul perasaan ingin jumpa dengan Allah, dan Allah pun ingin jumpa dengannya. Allah pun, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa orang bergembira jumpa dengan Allah, Allah gembira juga berjumpa dengannya. Sebaliknya, orang yang nggak beriman, nggak istiqamah, nggak beriman dan istiqamah, dia akan menyaksikan dalam keadaan sakaratul maut didatengin malaikat-malaikat azab, malaikat-malaikat siksa, tayangan streaming neraka siksaannya. Saat itu dia nggak mau mati. Saat itu dia nggak mau mati. Benci dengan kematian. Dia benci jumpa dengan Allah. Allah pun benci berjumpa dengannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka pesan singkat ini, marilah sama-sama kita mencari amalan yang sederhana, amalan yang ringan, akan tetapi istiqamah, berkelanjutan. Insya Allah efeknya kita akan rasakan saat menghadapi sakaratul maut. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.